1 bulan setelah berakhirnya teror arwah Ningsih yang sempat meneror warga satu kampung, kini keadaan kampung mulai membaik seperti sedia kala. Dan sore itu Pak Yono baru saja kembali dari rumah orang tuanya yang berada di luar kota. Dengan mengendarai sepeda motornya, Pak Yono kala itu melewati jalanan depan rumah Mbah Purwo yang terlihat tengah duduk seorang diri di kursi kayu di bawah pohon jambu. "Mbah, kopinya mana?" tanya Pak Yono untuk menyapa Mbah Purwo yang 2 bulan ini ia tak berada di kampung karena ia harus merawat orang tuanya yang kala itu sedang sakit. "Ya sini Yoto, nanti tak buatin kopi," jawab Mbah Purwo. Sesaat kemudian Pak Yono pun memarkirkan motornya lalu menghampiri Mbah Purwo. "Sehat Mbah," ucap Pak Yono sembari mencium tangan Mbah Purwo. Mbah Purwo pun langsung bergegas masuk ke rumah untuk membuatkan kopi hitam untuk dirinya dan juga Pak Yono. Tak berselang lama, Mbah Purwo pun keluar dari rumahnya dengan membawa nampan yang berisikan 2 gelas kopi hitam dan 1 kresek rokok lintingan milik Mbah Purwo. Pak Yono yang kala itu sedang tinggal di rumah orang tuanya, ia pun tak mengetahui jika di kampungnya telah mengalami teror selama 7 hari berturut-turut. Arwah Ningsih yang selalu meneror dan juga mengganggu kenyamanan para warga. Desas-desus yang Pak Yono dengar, Ningsih telah meninggal akibat bunuh diri lalu arwahnya gentayangan. Dan tidak hanya itu, Pak Yono pun penasaran dengan keris kecil dan juga batu hitam yang dimiliki oleh Ningsih sebelum meninggal. Mbah Purwo setelah merapikan rokok lintingannya dan sesekali menjilati ujung kertas rokoknya, lalu Mbah Purwo pun menyulut rokoknya. Suara tembakau dan juga cengkeh yang terbakar terdengar sangat jelas dan juga bau khas kemenyan yang dicampurkan di dalam rokok Mbah Purwo menjadi awal obrolan mereka. Mbah Purwo menghisap rokoknya dalam-dalam lalu perlahan beliau menyemburkan gumpalan asap putih tebal dengan mengeluarkan bau khas rokok lintingan. Yang itu pertanda Mbah Purwo telah siap menceritakan awal mula kejadian itu bisa terjadi. Ningsih merupakan seorang janda kembang. Semasa hidupnya Ningsih mengalami kesulitan dalam segala hal. Ningsih sewaktu ia masih gadis, ia memiliki wajah cantik, berkulit kuning langsat, berambut panjang sepinggang dan bibir merah merona, dan memiliki dagu belah buah jambe yang menambah aura kecantikannya. Tak ayal, para pemuda desa pun saling berebut untuk mendapatkan hati Ningsih. Akan tetapi, di balik paras cantiknya, Ningsih memendam amarah dan juga dendam kepada seseorang yang telah membuat kedua orang tuanya meninggal dunia. Beberapa tahun lalu, Pak Karyo dan juga istrinya yang merupakan orang tua kandung Ningsih, yang mana kala itu keluarga Pak Karyo memang sangatlah miskin. Ditambah keadaan fisik Pak Karyo yang memang tak utuh, kakinya harus diamputasi karena kecelakaan yang pernah ia alami. Setelah kakinya diamputasi, keuangan keluarga Pak Karyo sangatlah sulit, tentu karena Pak Karyo tak bisa bekerja. Pak Karyo sebagai kepala keluarga, ia tak menginginkan jika kehidupan keluarganya harus menderita. Berbagai macam cara ia lakukan demi untuk menafkahi keluarga, walaupun dengan keadaan fisik tak sempurna. Dan pada saat itulah, dengan desakan ekonomi dan juga kebutuhan keluarga Pak Karyo, akhirnya ia pun meminjam uang kepada salah seorang rentenir hanya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Pak Karyo tak sanggup membayar semua hutangnya dan bunga hutang yang terus berjalan yang membuat hutang Pak Karyo semakin hari semakin menumpuk saja. "Ayo, hutangmu itu bayar. Jatuh temponya sudah habis," bentak Pak Sis kepada Pak Karyo. Ya, Pak Sis merupakan seorang rentenir dan juga sekaligus sebagai kepala desa.
Pak Karyo hanya tertunduk terdiam, namun Pak Sis tak segan-segan mencaci dan memaki Pak Karyo. Dan pada saat itulah Pak Sis meminta Pak Karyo beserta keluarga untuk angkat kaki dari rumahnya. Ya, harta satu-satunya yang dimiliki oleh Pak Karyo pun harus mereka ikhlaskan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Setelah rumah itu jatuh di tangan Pak Sis, Pak Karyo, istri, dan juga Ningsih, kini mereka harus hidup terlunta-lunta di desanya sendiri. Dan kala itu mereka pun menumpang di rumah adik Pak Karyo. Hari demi hari pun terus berlalu. Pak Karyo setiap harinya hanya melamun, merenung, kuratan kekalutan pun terpancar dari raut wajahnya, yang membuatnya semakin hari semakin terpuruk karena keadaan, hingga akhirnya Pak Karyo pun jatuh sakit. Lalu 1 bulan kemudian Pak Karyo pun meninggal dunia. Setelah meninggalnya Pak Karyo, kehidupan keluarganya benar-benar kelam. Kini hanya tersisa istri dan juga Ningsih yang hidup menumpang di rumah adik Pak Karyo, yang membuat sang adik lama-kelamaan mulai merasa tak nyaman setelah hampir 4 bulan menumpang di rumah itu. Hingga akhirnya istrinya pun meninggalkan Ningsih di rumah sang adik untuk bekerja menjadi seorang TKW. Akan tetapi selepas kepergian sang ibu menjadi seorang TKW, istri Pak Karyo pun tak pernah ada kabar hingga saat ini. Ningsih kala itu yang masih berusia 12 tahun, tentu ia sangat terpukul atas ujian yang menerpa keluarganya, yang membuat sang ayah meninggal dan juga ibu pergi meninggalkannya untuk mencarikan nafkah. Tapi faktanya sampai kini tak pernah ada kabar. Hari demi hari pun terus berlalu. Ningsih kini tumbuh menjadi seorang anak remaja berusia 18 tahun tanpa kehadiran ayah dan juga ibu. Dan disinilah awal mula petaka mulai terjadi ketika Ningsih tumbuh menjadi gadis remaja. Dan pada saat itu Ningsih pun memutuskan untuk pergi dari rumah pamannya untuk mencari kehidupan baru. Entah mau kemana kala itu Ningsih akan pergi, ia pun tak mengetahui. Dan pada saat itulah kebetulan Ningsih bertemu dengan Mbah Parjo, yang merupakan seseorang yang konon katanya memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mbah Parjo merupakan teman dekat Mbah Purwo semasa kecilnya, mereka selalu bersama-sama. Namun takdir berkata lain ketika mereka beranjak dewasa. Mbah Purwo memilih menjadi petani biasa di kebun, sedangkan Mbah Parjo kala itu memutuskan untuk mencari ilmu untuk membekali dirinya dan juga bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan. Selama 10 tahun kurang lebih Mbah Parjo berguru dengan seseorang sesepuh yang berasal dari daerah Banyuwangi. Dan pada akhirnya Mbah Parjo pun mendapatkan mandat dari sang guru untuk mengamalkan semua ilmunya. Jo, pulanglah kamu Jo, amalkan ilmumu semua. Jangan sampai kamu itu melanggar semua pantangan. Dan kamu juga harus membantu sesama. Sendiko dawuh guru, jawab Mbah Parjo sembari menyalami gurunya lalu berpamitan. Dan pada saat itulah Mbah Parjo menjelma menjadi seseorang yang berkarismatik. Rumahnya pun silih berganti didatangi para tamu dari berbagai macam keluhan. Dan pada saat itu Mbah Parjo yang melihat Ningsih dengan iba, Mbah Parjo pun memutuskan untuk menjadikan Ningsih sebagai anak angkatnya. Tentu Mbah Parjo berniatan untuk menjadi pengganti kedua orang tuanya. Ya, rumah Mbah Parjo hanya berjarak kurang dari 500 meter dari rumahnya. Tentu seringkali Ningsih ataupun Mbah Parjo bertatapan ketika sedang melewati rumahnya. Setiap kali Mbah Parjo melewati jalanan di depan rumah paman Ningsih, Ningsih hanya terlihat duduk terdiam di depan teras, nampak seperti orang bingung dengan jalan hidupnya. Mbah Parjo sebagai orang sepuh dan juga mempunyai kepribadian baik, belas kasihan, dan beliau pun tak sungkan-sungkan membantu orang sekitar tanpa pamrih sedikit pun. Ketika melihat Ningsih,
Mbah Parjo pun teringat dengan masa lalu kehidupan keluarga Ningsih yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, Mbah Parjo pun merasakan jika ada aura, Ningsih memiliki kemampuan untuk menyerap semua ilmu-ilmunya dan menjadi penggantinya setelah ia telah tiada di dunia ini. Hingga akhirnya Mbah Parjo pun meminta ke salah satu muridnya lalu berkata, "Man, tolong kamu panggilin Ningsih suruh kesini ya, Man." Pinta Mbah Parjo kepada salah satu murid setiap berguru kepadanya, Maman. Dengan sigap ia pun langsung menjalankan perintah dari sang guru menuju ke rumah Paman Ningsih. Dan setelah sampai, Maman pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Dan kebetulan kala itu Maman langsung bertemu dengan Ningsih yang masih menyapu halaman di depan rumah. "Nduk, kalau boleh minta waktunya, kamu diminta ke rumah sama Mbah Parjo sekarang, Nduk." Mendengar hal itu, Ningsih pun sedikit terkejut lalu bertanya-tanya, "Ada apa ya? Kok tumben Mbah Parjo manggil aku?" Kerutu Ningsih hanya seorang diri. Maaf Kang, ada apa ya Kang? Kok tumben Mbah Parjo manggil aku?" Tanya Ningsih penuh penasaran kepada Maman. "Gak tahu Nduk, aku cuma disuruh Mbah Parjo." Dengan sedikit cemas, Ningsih pun lalu menuju ke rumahnya Mbah Parjo. Langkah kaki yang santai dan perasaannya yang diselimuti kecemasan dan juga penasaran yang membuatnya bertanya-tanya selama perjalanan. Dan akhirnya setelah ia berjalan kaki kurang lebih 300-an meter, Ningsih pun mulai melihat ke arah rumah sederhana dengan halaman luas dan juga dipenuhi dengan kembang-kembang yang membuat nuansa rumah itu terasa adem. Ia pun memberanikan diri untuk melanjutkan langkahnya untuk sampai di rumah Mbah Parjo. "Kula nuwun," ucap Ningsih di balik pintu sembari mengetuk-ngetuk pintu. Dan tak berselang lama terdengar ucapan dari dalam rumah. "Monggo Nduk, masuk Nduk, masuk. Silakan duduk saja Nduk," ucap Mbah Parjo sembari tangannya menyodorkan agar Ningsih duduk. Sedangkan Maman ia berjalan ke arah belakang menuju ke kandang kambing milik Mbah Parjo. Mata Ningsih melihat ke sana kemari dan terlihat jelas hiasan di dinding rumah Mbah Parjo dipenuhi dengan berbagai foto sesepuh dan juga benda-benda klinik, keris, pusaka, dan masih banyak lagi. Namun suasana rumahnya terasa hangat sekali. Tak ada sedikit pun perasaan aneh dan juga mengerikan selama ia duduk di dalam rumah Mbah Parjo. Berbeda jauh dengan ucapan dari warga jika rumah Mbah Parjo terasa ngeri karena beliau merupakan seorang dukun sakti kondang yang ada di kampungnya itu. Mbah Parjo terlihat duduk. Raut wajahnya menunjukkan sinar kebaikan. Senyumnya manis walaupun kulit muka sudah keriput tapi masih nampak bersahaja. Mbah Parjo lalu menyulut rokoknya. Obrolan demi obrolan pun mulai mereka lakukan. Hingga akhirnya di sela-sela obrolan mereka, Ningsih pun mengutarakan maksud dan tujuan Mbah Parjo meminta datang ke sini. "Punten Mbah, ada apa ya Mbah? Kok tumben Mbah meminta aku ke sini?" tanya Ningsih sekaligus membuka obrolannya. "Gini Nduk, Bapak sama ibumu kan sudah ndak ada. Kamu mau nggak kalau tinggal di sini? Kamu ikut sama Mbah. Jangan khawatir Nduk, semua kebutuhanmu Mbah tanggung. Kamu jadi anak angkat Mbah," jawab Mbah Parjo. Sontak Ningsih kala itu ia terkejut, ia hanya terdiam, ia bingung mau berucap apa. "Nduk, bahkan sudah tua. Nanti kalau mau jadi anak angkat Mbah, kamu tak wariskan semua ilmu-ilmuku untuk melanjutkan perjuangan Mbah membantu sesama Nduk," imbuh kembali Mbah Parjo. Dan akhirnya dengan pertimbangan yang matang, Ningsih pun menerima tawaran dari Mbah Parjo. Ya, kala itu Ningsih bingung mau pergi kemana ia, sedangkan ia tak mungkin jika harus berlama-lama tinggal di rumah sang paman.
yang selalu merepotkan keluarganya. Dan pada saat itulah Ningsih sudah menjadi anak angkat Mbah Parjo dan sekaligus menjadi murid pewaris ilmu yang dimiliki oleh Mbah Parjo. Hari demi hari pun berlalu, tak terasa Ningsih kini tumbuh menjadi gadis dewasa. Setiap hari ia membantu kesibukan Mbah Parjo dan selalu membantu mengobati para pasien yang silih berganti datang. Dan pada saat itulah Ningsih mulai diwarisi ilmu satu persatu. Malam pun tiba, malam yang semakin larut, awan mendung kehitaman itu pun mulai memuntahkan air hujan yang sangat deras. Ningsih bersama Mbah Parjo kala itu sedang duduk bersila sembari melafalkan doa-doa dan juga mantra. Duk, kamu harus bisa melewati semua rintangan ini. Dan jika sudah selesai, semua ilmu sudah bisa kamu pakai, Duk. Tapi ingat, satu ilmu ini tidak boleh kamu gunakan sembarangan. Hanya untuk membantu saja. Tidak boleh untuk berbuat jahat ataupun membalaskan dendam. "Nggih, Mbah, sendika dawuh," jawab Ningsih. Dan pada akhirnya Ningsih kini menjadi seorang gadis, namun bukan gadis biasa. Ia menjadi seseorang gadis yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Akan tetapi setelah Mbah Parjo mengajari dan juga mewariskan semua ilmunya, seakan-akan Mbah Parjo kala itu telah mengetahui jika umurnya tak akan panjang lagi. Dan benar saja, 1 bulan kemudian Mbah Parjo meninggal dunia. Dan pada saat itu, setelah meninggalnya Mbah Parjo, Ningsih menjadi penggantinya. Setiap hari, silih berganti tamu berdatangan untuk berobat ke rumah Ningsih. Ya, Ningsih saat ini tinggal di rumah Mbah Parjo. Setiap hari ia mengobati dan juga membantu para pasien yang silih berganti datang. Akan tetapi, ketika Ningsih sudah memiliki ilmu yang diwariskan Mbah Parjo, bisikan demi bisikan mulai menyerangnya dan godaan pun mulai menimpanya. Kala itu ketika Ningsih tertidur, di dalam tidurnya ia bermimpi. Ia merasa jikalau kala itu ia di sebuah tempat yang sangat lapang. Matanya melihat ke kanan dan juga ke kiri untuk memastikan di manakah dia saat itu. Ia terus menatap tajam ke arah depan lalu berjalan menyusuri padang pasir itu. Sejauh mata memandang, ia tak melihat sesosok apapun di sekitarnya. Akan tetapi, ketika ia mengedipkan mata, secara tiba-tiba ia melihat sebuah batu besar di hadapannya. Ningsih terus berjalan menuju ke arah batu itu. Akan tetapi, tiba-tiba sesosok tinggi besar menghadangnya. Sosok itu terlihat mengenakan kain serba hitam dan sosok itu berdiri tegap membelakangi Ningsih. "Siapa?" tanya Ningsih. Namun sosok itu hanya diam. Perlahan demi perlahan sosok itu mulai memutar tubuhnya dan setelah sosok itu menghadap ke arahnya, betapa mengejutkan kala itu sosok itu berwajah rata, bermata satu di dahi. Ningsih yang memiliki kemampuan dengan hal gaib tentu kala itu ia tak takut. Justru ia malah menantang sosok itu jika sosok itu akan mencelakainya. Namun sosok itu hanya diam sembari telunjuk tangannya menunjuk ke arah batu itu lalu berkata, "Ambil batu hitam dan juga keris yang ada di sana. Simpan dan jaga." Ya, ucapan itulah. Tiba-tiba saja awan mendung menghitam. Petir pun saling sahut menyahut. Aneh sekali padahal kala itu tak ada sedikit pun tanda-tanda akan turunnya hujan. Namun kala itu secara tiba-tiba hujan pun muntah dari awan mendung itu. Petir kembali menyambar, bahkan cahaya kilatan petir itu pun menghantam batu besar itu. Ningsih berjalan menuju ke arah batu. Akan tetapi sesaat ia akan menyentuh batu, tiba-tiba sosok Mbah Parjo muncul secara tiba-tiba di hadapannya lalu berkata, "Duk, ingat, semua ilmumu jangan kamu salah gunakan. Jika memang kamu mau ambil benda itu, ambil saja. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu salah gunakan.
Jika kamu melanggar, maka kamu akan menanggung sendiri resikonya, Nduk. Pandangan mata Ningsih tertuju di ujung lubang batu itu. Ia terus berusaha meraih batu, namun tiba-tiba kakinya terasa ada yang menarik dari belakang dan akhirnya Ningsih pun terjatuh. Ningsih tetap terus berusaha meraih. Ia merangkak-rangkak demi meraih benda yang ada di lubang batu itu. Belum sempat jari jemarinya masuk ke dalam lubang, tiba-tiba sambaran petir kembali menyambar dan kini petir itu melalap batu yang ada di hadapannya. Seketika batu itu pun hancur, lalu Ningsih terbangun dari tidurnya. Dan setelah Ningsih terbangun, ia terkejut dengan dua benda yang ada di hadapannya. Ini apa ya? Ucap Ningsih seorang diri. Keris dan juga batu hitam. Apa fungsi semua ini? Imbuhnya kembali. Ya, kala itu Ningsih secara tiba-tiba mendapatkan dua benda aneh. Satu keris kecil dan batu hitam pekat berukuran sekuku jari ibu. Lalu ia mengambil dan menyimpannya. Dan pada saat itulah ia baru mengetahui bahwa keris dan juga batu hitam itu memiliki kemampuan lebih, bahkan bisa membunuh orang dengan cara sadis tanpa menyentuh. Akan tetapi ia selalu diingatkan oleh Mbah Parjo. Hari demi hari pun terus berlalu. Ningsih kali ini harus menghadapi ujian. Berbagai macam cobaan terus silih berganti datang setelah ia memiliki kemampuan dan ditambah dua benda baru yang ia memiliki. Berbagai macam tipu daya yang silih berganti datang. Rasa sombong, riak dan juga terbesit dalam pikirannya selalu dibisiki dengan masa lalu keluarga. Bisikan demi bisikan mulai ia rasakan. Ningsih, kamu ingat Wasis kan? Orang yang telah membuat hidup keluargamu menderita. Dan kamu ingat, Wasis itu sudah membuat bapakmu mati. Kamu harus balas dendam. Kamu harus membalaskan dendam kepada Wasis yang telah merenggut nyawa bapakmu. Kamu harus melakukan semua itu. Gunakanlah keris dan batu hitam itu untuk membunuh Wasis. Jangan Nduk. Jangan Nduk Ningsih, itu tidak baik. Mbak itu selalu mengingatkanmu. Gunakan ilmumu itu sebaik-baik mungkin untuk membantu sesama. Ilmumu itu tidak boleh digunakan untuk mencelakai, bahkan untuk membunuh orang sekalipun. Tidak diperbolehkan, Nduk. Bahaya. Semua itu nanti dampaknya kepada dirimu, Nduk. Ya, bisikan itu selalu ia rasakan setiap harinya. Hari demi hari pun terus berlalu. Ningsih selalu saja mendapatkan bisikan demi bisikan. Dan akhirnya kala itu Ningsih tak mampu membendung dan juga menata menjaga hatinya dari berbagai macam tipu daya dari setan. Untuk membalaskan dendam keluarganya masa lalu, yaitu Wasis. Malam pun tiba. Malam yang semakin larut, suara-suara binatang malam pun kala itu tak terdengar menjadikan malam itu terasa hening dan sunyi. Ningsih kini berubah, yang awalnya ia selalu menjaga semua perbuatannya demi kebaikan. Kini di dalam hatinya telah bersemayam rasa dendam yang membara. Ia terus teringat masa lalu keluarganya. Betapa teganya Pak Wasis kala itu meminta rumah keluarganya yang membuat keluarga Ningsih menderita dan bahkan ayahnya pun jatuh sakit hingga meninggal. Tidak hanya itu, membuat sang ibu meninggalkan kehidupannya sendiri menjadi seorang TKW. Mata Ningsih menatap tajam ke arah depan dengan pandangan kosong, lalu ia masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual. Ningsih tak menghiraukan semua nasihat Mbah Parjo. Kini Ningsih berubah menjadi seseorang yang mengerikan. Dengan mata berbinar ia pun mengambil keris kecil dan juga batu hitam pekat itu. Lalu ia membaca mantra-mantra. Tangan kanannya memegangi selembar foto seorang pria bertubuh kempal yang bernama Wasis.
Mulutnya terus bergeming, mantra-mantra pun ia bacakan, dan pada saat itulah Ningsih pun mengasap-ngasapkan foto Pak Wasis di atas dupa yang ia bakar. Terus ia melafalkan mantra-mantra dan ia pun berucap, Wasis Sumaryo bin Kasun, mati, mati, mati. Ya, ucapan itulah ia ucapkan sebanyak 3 kali. Dan tiba-tiba saja ruangan terasa pengap, lalu asap dupa perlahan mulai mengepul ke arah atas memenuhi seluruh ruangan. Dan tiba-tiba saja di sela asap itu muncul sesosok buto ijo yang sangat mengerikan. Sosok itu menyeringai, matanya melotot memancarkan cahaya kemerahan. Lalu sosok itu pergi seketika seakan-akan sosok itu menjalankan semua perintah Ningsih malam itu. Pak Wasis yang kala itu sedang tidur, tiba-tiba saja ia didatangi sesosok tinggi besar berwarna hijau. Sosok itu menjeringai sinis kepada Pak Wasis. Sosok itu terus mendekati Pak Wasis. Lalu sosok itu menindih tubuh Pak Wasis. Pak Wasis pun tak bisa melawan. Ia terus kejang-kejang dan akhirnya sosok itu mencapik-capik tubuhnya Pak Wasis lalu mencekik lehernya. Kemudian Pak Wasis tak berdaya. Dan keesokan harinya Pak Wasis pun dikabarkan meninggal dunia dengan luka yang cukup aneh, seperti dimangsa hewan buas. Lalu Pak Wasis pun dimakamkan. Bibir Ningsih tersenyum sinis mendengar kabar bahwa Pak Wasis telah meninggal dunia. Ia merasa bangga, semua perbuatan Pak Wasis telah dibalas timpal. Akan tetapi balas dendam yang ia lakukan justru menjadi awal petaka mengerikan baginya. Malam pun tiba, malam yang mulai dingin ditambah gemericik air hujan mulai membasahi. Tiba-tiba saja Ningsih kembali mendapati sosok buto ijo yang malam itu telah menghabisi Pak Wasis. Sosok itu kini berada di depannya. Sosok itu menatap tajam ke arah Ningsih. Matanya melotot, lalu sosok itu mendekat. Ningsih kala itu tak takut. Tentu ia merasa jika ia lebih sakti dari sosok itu. Akan tetapi tanpa Ningsih duga, sosok itu tiba-tiba saja menyerang dengan secara brutal dan pada akhirnya Ningsih kala itu meninggal oleh iblis peliharaannya sendiri dengan sangat mengenaskan. Tubuhnya tergantung di daun pintu seakan-akan ia meninggal karena bunuh diri. Ningsih, wanita muda pewaris ilmu tunggal Mbah Parjo, harus meninggalkan secara misterius. Dan pada saat itu, para warga pun heboh dengan kematian Ningsih yang tergantung di daun pintu. Tentu para warga kala itu tak berpikir jika kematian Pak Wasis dan juga Ningsih merupakan ulah dari iblis peliharaan Ningsih. Setelah Ningsih dimakamkan, teror pun mulai menerpa warga. Hingga akhirnya teror arwah Ningsih benar-benar meresahkan para warga satu kampung. Mbah Purwo kala itu merupakan teman dekat Mbah Parjo yang tak lain dan tak bukan merupakan guru dari Ningsih. Ia dimimpikan bertemu Mbah Parjo di alam mimpinya, lalu berkata, Purwo, kamu ambil keris dan juga batu hitam itu. Kamu buang sejauh mungkin. Benda itulah yang menyebabkan arwah Ningsih gentayangan. Ningsih tak pernah menghiraukan perintahku. Ia telah melanggar semua pantangan dan akhirnya ia harus berakhir tragis. Buanglah benda itu sejauh mungkin. Insya Allah setelah kamu buang, arwah Ningsih tak akan lagi mengganggu warga desa. Mbah Purwo yang merasa yakin dengan mimpi yang ia alami bertemu dengan Mbah Parjo, teman baik semasa kecil. Dan kebetulan kala itu ia telah mengambil batu hitam dan juga keris kecil yang berada di genggamannya Ningsih kala Ningsih telah tergantung di daun pintu. Dengan membaca doa dengan harapan untuk melenyapkan semua teror dan juga kesialan kampungnya itu, Mbah Purwo pun membuang kedua benda itu di sebuah lautan di daerah Jawa Timur. Dan benar saja, setelah 7 hari berturut-turut warga kampung selalu mendapatkan teror dari Ningsih, kini telah kembali kebaikan.
Mbah Purwo kembali menyulut rokoknya lalu berkata, "Begitu yon cerita masa lalu Ningsih. Sungguh tragis. Anak baik, cantik, tapi dia terbesit di dalam otaknya untuk membalaskan dendam. Padahal Mbah Parjo itu sudah mewariskan ilmu kebaikan untuknya untuk menolong sesama. Malah dia melanggar semua pantangan itu." "Terus Mbah?" "Sudah yon, sudah selesai ceritanya Ningsih," ucap Mbah Purwo mengakhiri cerita tentang kematian Ningsih bersama Pak Yono di atas kursi kayu di bawah pohon jambu. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan tak lupa untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa jika video ini menghibur ataupun bermanfaat, silahkan klik tombol jempolnya, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.